Oke, jadi sudah kita share ya, dan ini buku-bukunya juga apa textbook yang ada pada konteks aljabar abstrak ini banyak. Itu tadi ada pendefinisian, kemudian teorema itu. Nah, lalu bagaimana supaya mahasiswa tidak harus menghafal begitu? Ya, harus apa? Harus diantarkan untuk apa sih sebenarnya konteksnya gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan kita lihat di teori ring misalkan, nanti akan banyak kita bahas mengenai teori ring itu. Nah, di teori ring itu ada ring ya. Jadi kalau grup tadi kita satu sistem ya yang terdiri dari satu himpunan dengan satu operasi biner yang didefinisikan di dalamnya. Kemudian di dalam konteks teori ring itu eh, satu himpunan dengan dua operasi biner yang ada di dalamnya, kemudian memenuhi 8 aksioma. Kalau misalkan ditambah lagi 3 aksioma, itu nanti akan menjadi apa? Ada field, kemudian integral domain, gitu. Nah, banyak hal yang sebenarnya nanti kita akan bisa memberikan, seperti misalkan konteks field quotient, misalkan. Nah, itu kalau misalkan tarik ke belakang, itu sebenarnya konteks konkretnya itu sudah apa diajarkan kepada mahasiswa ya. Tatkala mereka masih waktu SD, SMP itu sudah diajarkan. Contohnya misalkan kalau dalam field quotient itu kita bisa kaitkan itu dengan konsep hubungan antara himpunan bilangan bulat dengan himpunan bilangan rasional gitu ya. Hubungan antara himpunan bilangan rasional dengan himpunan bilangan real. Nah, seperti itu. Jadi sehingga konteks himpunan tadi sudah dipahami mestinya oleh mahasiswa sehingga kita akan mudah untuk mengantarkan mereka untuk memperlihatkan terkait dengan bagaimana itu apa eh, konsep dari field quotient itu tadi. Demikian juga eh, nanti kalau misalkan kayak ring ya, yang tadinya hanya memenuhi 8 aksioma, kemudian dikembangkan menjadi field atau menjadi integral domain. Gitu. Ya, maka kemudian ya, jadi bagaimana hubungan ya kalau lalu kita bisa digambarkan itu dengan menggunakan diagram Venn. Hubungan antara apa integral domain dengan field ya. Eh, ada teoremanya yang kemudian mengatur mereka. Setiap field ada integral domain, tapi tidak semua integral domain merupakan field. Begitu ya, sehingga kita akan bisa menggambarkan dalam suatu konteks diagram Venn. Gitu ya. Maka bagaimana keterkaitan di antara struktur-struktur aljabar yang ada di sana. Ini. Nah, saya sudah upload ini di MMP di MMP ini di ini apa namanya di sesinya aljabar dan analisis ya. Itu. Ya, dalam sesi aljabar dan analisis, ya nanti bisa di bawah itu juga saya share di problematika juga sih. Nah ini, kemudian tadi yang apa perkuliahan kita yang tadi sudah jadi rekamannya, sudah saya juga upload ini, sehingga nanti bisa juga apa diputar ulang boleh ya, silakan silakan. Oke, nah terkait dengan paparan itu, maka bentuk penugasan nanti saya sudah sediakan di Dropbox ya di kelompoknya aljabar dan analisis ya di overview sesi aljabar abstrak itu di dalamnya ada Dropbox yang nanti ibu-ibu sekalian bisa upload ya jadi artikelnya membuat upload papernya di sini ya jadi ya ini sudah kita berikan tenggang waktunya ya jadi paling lambat tugas itu nanti akan ini paling lambat hari Senin ya tinggal 3 November 2025 jam 12 ya itu karena nanti tanggal 4-nya itu sudah mulai dengan sesi
apa diskusi presentasi dan diskusi yang sesi yang pertama. Ini. Oke, kalau kita mau lihat, saya akan sharekan terkait dengan apa yang menjadi kegiatan kita ya sepanjang sesi aljabar abstrak ini. Ya, ini juga sudah saya share di MMP ya. Jadi sudah ada di MMP juga yang di Dropbox-nya tadi. Jadi Dropbox-nya tadi kalau diklik di dalamnya sudah ada file ini. Jadi kegiatan sesi aljabar abstrak itu mulai hari ini 28 Oktober, kemudian nanti sampai 4 pekan berikutnya, 4, 11, 18, 25 November setiap hari Selasa, sama dengan apa, aljabar dan analisis dan juga problematikanya pada hari yang sama sehingga nanti bisa langsung berurutan begitu. Jadi setelah mendiskusikan mengenai mengenai kajian teoritisnya, kemudian dilanjut pada sesi yang keduanya membahas mengenai problematikanya, gitu ya. Nah, eh, di sini sudah kita berikan suatu penegasan terkait dengan apa yang menjadi kegiatan kita. Ya, hari ini kita eh, melakukan overview ya terkait itu. Sehingga eh, untuk yang pertama, nanti mahasiswa itu memilih salah satu dari 5 topik. Jadi kita sediakan topik di sini. Ada topik 1, 2, sampai dengan 5. Nah, pilihan topik tidak boleh sama. Ya, jadi harus berbeda. Bila bisa silakan nanti dikocok atau di apa diundi aja untuk topiknya. Ya. Kita sediakan topik lebih banyak daripada banyaknya peserta. Sehingga mesti berbeda. Ya. Kemudian mahasiswa membuat paper tentang topik yang dipilih sesuai dengan outline yang diberikan. Jadi setiap topik sudah kita berikan outline-nya. Kemudian, nah di situ juga setiap eh, aspeknya juga sudah kita berikan poin-poin untuk panduannya, ya, diberikan untuk mempermudah, untuk membantu penyusunan paper. Tetapi akan sangat diapresiasi kalau mahasiswa bisa memberikan kajian yang lebih detail, mendalam ya. Jadi misalkan ditambahkan sendiri ada ini kurang dalam atau ini kurang luas, misalkan ini kurang bervariasi, ya, menambahkan eh, apa subbab-subbab lain ya silakan ya. Jadi akan lebih diapresiasi jika demikian itu ya. Jadi di dalam itu nanti hanya memberikan suatu bantuan saja gitu ya. Nah, papernya itu disimpan dalam file PDF ya. Jadi paper disimpan dalam file PDF dan diupload dalam Dropbox tugas sesi aljabar abstrak yang tadi sudah kita tunjukkan ya. Jadi diupload di situ ya. Jadi paling lambat dari Senin 3 November 2025 jam 12 siang. Selanjutnya, setiap peserta juga mesti menyiapkan 2 PPT ya, karena nanti di dalam jadi untuk mata kuliah aljabar dan analisis pada sesi aljabar abstrak ini dengan mata kuliah problematika ini Anda hanya cukup membuat satu paper gitu ya. Tapi dalam satu paper itu ada bagian apa kajian teoritisnya dan juga ada bagian problematikanya gitu ya. Nah, bagian kajian teoritis dipresentasikan dan didiskusikan pada perkuliahan aljabar dan analisis, sementara untuk yang kajian terkait dengan problematika, ya otomatis dipresentasikan dan juga didiskusikan pada saat ini apa kuliah problematika. Jadi sama. Jadi nanti yang memilih satu topik itu akan ini apa eh, akan terus ya. Jadi hari itu. Jadi artinya kalau misalkan yang dipilih adalah topik satu misalkan, ya maka ya topik satu itu pas hari yang sama gitu ya. Jadi pagi apa sesi pertamanya presentasi kajian teoritis, sesi keduanya presentasi mengenai problematikanya. Begitu. Ya, sehingga perlu menyiapkan 2 PPT untuk nanti dipresentasikan. Ya, tetapi yang diupload itu adalah yang PDF, ya keseluruhan paper dari keseluruhan.
Nah, itu sudah. Jadi pada kajian teoritis sudah ini dipresentasikan itu, kemudian problematikanya. Nah, topik-topik yang bisa dipilih seperti ini, ya. Jadi seperti misalkan yang topik pertama itu adalah pemahaman struktur ring dan field, analisis konseptual dan strategi pembelajaran kontekstual. Ini. Jadi ada 5 subbab di situ, ada pendahuluan, kajian teoritis, problematika, strategi pembelajaran, dan kesimpulan. Itu semua outline-nya sama, ya. Jadi semua topik outline-nya sama. Nah, sebagai bantuan atau panduan untuk penyusunan paper, maka misalkan pada topik satu itu pendahuluannya misalkan menjelaskan pentingnya struktur aljabar dalam pengembangan pemikiran matematis tingkat lanjut. Kemudian menyampaikan kesenjangan antara teori abstrak dan pemahaman siswa. Lalu merumuskan tujuan paper, misalkan menjembatani konsep ring dan field dengan pendekatan pembelajaran yang kontekstual. Ya, ya tadi saya sudah share apa buku terkait dengan ya buku terkait dengan apa aljabar abstrak di MMP. Nah, itu kalau di situ murni materi-materinya gitu ya. Ya, kemudian penyajiannya juga kaku gitu ya. Jadi ada definisi, kemudian teorema, kemudian implementasi, definisi, teorema, lalu contoh soal, nah, seperti itu. Ya, jadi tidak tidak ada ilustrasinya sama sekali gitu ya. Ini. Tapi harapannya itu bisa menjadi apa panduan juga, ya, panduan juga terkait dengan untuk pemahaman. Ya, kalau misalkan konsep struktur ring dan field itu gimana peta konsepnya, bagaimana alurnya, bagaimana sistematikanya, gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian akan bisa nanti bagaimana kita melakukan strategi pembelajarannya, gitu ya. Jadi menampilkan di situ, sehingga di dalam paper nanti akan secara komprehensif ya pada pendahuluan itu ini, jadi merumuskan tujuan papernya. Kemudian pada kajian teoritis sudah mulai, dah. Jadi ada tadi bicara mengenai ring dan field ya, udah definisi formal ring dan field itu apa, ya. Kemudian contohnya perbedaan mendasarnya apa, ya. Jadi antara ring dan field tadi perbedaan mendasarnya apa. Oke, kemudian, nah setelah ya, kajian teoritis itu, ya saya kira ini hanya pemandu saja ya. Jadi nanti ibu-ibu semua bisa bisa apa berikan contoh-contoh yang banyak ya, bisa untuk lebih memberikan suatu pemahaman yang pemahaman yang komprehensif juga ya terkait dengan konsep ring dan field ini. Nah, kemudian setelah kajian teoritis eh, banyak contoh-contohnya juga banyak gitu ya. Kemudian nanti ini untuk dipresentasikan pada saat aljabar dan analisis ini. Kemudian dilanjut ya 3, 4, 5-nya itu dipresentasikan didiskusikan pada saat perkuliahan problematika. Nah, seperti ini pada topik satu mengenai struktur ring dan field, problematikanya adalah misalkan ya, siswa kesulitan memahami struktur karena minimnya representasi konkret ya karena namanya ini objeknya abstrak gitu ya. Jadi objeknya abstrak sehingga seringkali kurang mengenal gitu ya. Jadi kurang mengenal kalau misalkan mahasiswa itu hanya memahami definisinya saja itu ya. Tapi kalau misalkan kita olah ya dengan menggunakan analogi, kemudian menggunakan ilustrasi-ilustrasi ya, contoh-contoh dari himpunan-himpunan konkret misalkan, maka harapannya ini jangan bisa memperjelas makna dari definisi pengertian yang ada di dalam konteks itu ya. Kemudian konsep seperti invest, identitas, distributivitas sering dipahami secara mekanis gitu ya. Tapi bagaimana realnya, bagaimana pengembangannya masih masih belum. Nah, guru akhirnya cenderung mengajarkan definisi tanpa eksplorasi makna dan atau aplikasi ini. Jadi ya sudah letter lock gitu ya di dalam bukunya definisinya ini ya. Kalau nggak seperti ini salah gitu ya. Nah, padahal antara buku satu dan buku yang lain bisa apa pandangannya atau sudut-sudut pandangnya itu bisa berbeda gitu ya. Bergantung dari apa. Misalkan aja kayak konsep grup aja.
Tadi kan kita memiliki ada konsep grup, ada aksiomanya tertutup, asosiatif, ada elemen identitas, dan setiap elemen punya inverse. Empat itu. Nah, tetapi kemudian kalau misalkan di apa sudah dimunculkan misalkan bahwa sistem grup itu adalah sistem yang terdiri satu himpunan dan satu operasi biner yang didefinisikan. Nah, ini sudah menyangkut operasi biner. Nah, sementara operasi biner itu adalah suatu fungsi yang sifatnya tertutup dan tunggal hasil. Nah, sudah. Kalau kita sudah menyebut state itu adalah operasi biner, maka pasti tertutup, harus tertutup. Sehingga apa? Aksioma yang pertama terkait dengan ketertutupan bisa dihilangkan. Jadi artinya kalau dalam buku itu disebutkan em, apa struktur itu terdiri satu himpunan dan satu operasi biner yang didefinisikan di dalamnya, maka ya aksioma tertutupnya sudah nggak perlu lagi karena tadi sudah di state adanya operasi biner yang langsung mungkin asosiatif. Sehingga dengan demikian kalau itu yang terjadi maka bisa jadi ya banyaknya aksioma yang harus dipenuhi oleh grup itu hanya tiga, itu ya, hanya tiga. Yang asosiatif, kemudian identitas dan non invest seperti itu. Jadi eh, ini yang apa perlu apa dipahami, ya. Jadi tidak letter lock. Kemudian nomor teorema, nomor definisi itu juga tidak bisa kita gunakan sebagai ini, sebagai argumentasi. Misalkan menjelaskan atau membuktikan atau menunjukkan kebenaran suatu teorema misalkan lalu kita memandang menurut teorema 7,2 7,2-nya itu buku yang mana gitu ya karena apa penomoran teorema itu setiap buku berbeda-beda tergantung dari eh, bagaimana mereka menyajikannya. Nah, dari posisi mana ya. Jadi mungkin bisa mulai dari himpunan, mulai dari fungsi, kemudian masuk ke konsep grup. Nah, itu grup nanti kemudian mungkin bisa dibedakan antara ada grup siklik, kemudian ada grup permutasi, dan seterusnya ini. Tapi kemudian kalau tidak ada itu, ya maka ini. Sehingga sementara untuk yang ya, penomoran teorema tadi mengikuti nomor eh, babnya gitu ya, nomor babnya. Kalau dia diletakkan ke bab 5 ya berarti 5 titik berapa, 5 titik berapa. Kalau ditempatkan di bab 4 misalkan ya 4 titik berapa dan seterusnya. Sehingga apa? Meski apa uraian atau narasi dari suatu teorema itu sama misalkan, tapi berbeda buku bisa nomornya beda. Jadi sehingga kita tidak bisa mengatakan misalkan membuktikan sesuatu misalkan berdasarkan teorema nomor sekian, nah nggak bisa. Nah, ini jadi artinya itu tidak fix ya ini tergantung dari bukunya. Sehingga kita perlu memahami itu lebih pada ini apa? Lebih pada apa pengertian dari konsep tadi. Ini ya. Itu. Jadi sehingga di sini problematikanya bisa jadi guru cenderung mengajarkan definisi tanpa eksplorasi makna atau aplikasinya. Lalu bagaimana dengan mengatasi problematika tadi? Maka kemudian ada strategi pembelajarannya. Ya, strategi pembelajarannya gimana? Strategi pembelajaran misalkan menggunakan analogi kehidupan nyata. Misalkan sistem bilangan modulur itu sebagai jam. Ya, sehingga kita ada misalkan modul 5 ya berarti jam 5-an, modul 12 jam 12-an, modul 6 jam 6-an, nah seperti itu. Yang waktu SD itu sudah mulai diajarkan juga ini. Visualisasi operasi aljabar dengan diagram dan model manipulatif. Gitu ya. Ini atau mungkin juga pendekatan yang lain berbasis masalah. Nah, siswa diminta menyusun sistem operasi yang memenuhi definisi ring. Ya, gitu. Ya, jadi ada contoh-contoh apa konkret di sini. Tapi sekali lagi bahwa panduan yang ada di dalam apa teks ini hanya sebagai ini apa namanya sebagai pemicu saja ya. Jadi tidak tidak harus seperti ini, tidak. Tapi bahkan lebih diapresiasi tadi sesuai dengan apa dengan ketentuannya tadi ya sangat diapresiasi jika bisa memberikan kajian yang lebih dalam ya daripada setiap aspeknya. Jadi tidak ini jadi misalkan ditambahi lagi nggak apa-apa. Ya. Oke, ini yang untuk yang topik yang pertama yang bisa dipilih terkait dengan struktur itu.
Kemudian topik yang kedua, ya, ini terkait dengan teori Fermat dan Euler, ya, kajian teori bilangan dan tantangan pembelajarannya. Jadi apa teori Fermat dan Euler ini apa diberikan setelah mahasiswa itu memahami mengenai field, ya karena memang di sini apa teori Fermat dan Euler itu akan bermakna atau akan applicable pada suatu teori field, ya pada struktur aljabar field ini. Misalkan dalam pendahuluan misalkan menyoroti peran penting teori bilangan dalam matematika dan kriptografi, menyampaikan bahwa teorema format Euler sering diajarkan tanpa konteks aplikatif, lalu tujuannya mengkaji ini. Nah, ini pendahuluan ya. Jadi Anda bisa apa? Bisa memperkaya itu. Kajian teoritisnya misalkan teorema format ya. Jika P bilangan prima, kemudian A tidak habis dibagi P, maka A pangkat P min 1 ekuivalen dengan 1 modulo P. Ya, itu. Teorema Euler itu adalah merupakan bentuk umum dari teorema Fermat, ya. Maka bagaimana? Lalu ada apa contoh-contoh ya pada perhitungan ya pada fungsi tuition dari Euler itu sendiri. Jadi ini konteksnya kajian teoritisnya. Kemudian untuk problematikanya itu siswa kesulitan memahami konsep kongruensi. Nah, pembuktian formal terlalu abstrak, minimnya aplikasi nyata. Nah, seperti itu. Lalu strateginya mensimulasikan enkripsi tadi. Salah satu penggunaan dari teori format dan Euler itu dalam apa dan teori bilangannya itu ada kriptografi ya. Maka di sini juga disimulasikan ya enkripsi itu sesuai pada aplikasi nyata. Visualisasi siklus modulo, eksponen dan grafik, kemudian memberikan tugas berbasis proyek kepada mahasiswa, pada siswa. Jadi, itu ya. Kemudian topik yang ketiga terkait dengan field quotient dan dari integral domain. Jadi kajian struktural dan pendekatan scaffolding dalam pembuktian. Jadi eh, bagaimana pentingnya field quotient tadi ya, sebagai perluasan dari ya, integral domain, gitu ya. Jadi nah ini apa pengembangannya itu ini kalau ditarik ke belakang ini sebenarnya merupakan penjelasan secara teoritis pada hubungan antara himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan rasional. Jadi seringkali mahasiswa apa, dulu waktu masih di sekolah dasar misalkan eh, kita akan memberikan bahwa dan semua mahasiswa bisa memahami bahwa himpunan bilangan bulat itu merupakan subset pada himpunan bilangan rasional. Ya, karena satu, dua, tiga itu kan bilangan bulat itu juga ada di bilangan rasional. Sementara di bilangan rasional juga akan melibatkan pecahan juga. Setengah ada di dalam apa bilangan rasional, gitu, seperti itu. Nah, cuma apakah benar ya himpunan bilangan bulat tadi merupakan subset pada himpunan bilangan rasional, gitu ya? Apakah benar seperti itu? Nah, oke, ternyata tidak merupakan subset secara langsung gitu ya. Bukan subset secara langsung tapi subset karena adanya suatu isomorfisme. Hmm. Ya, karena apa? Karena memang bentuknya format dari bilangan bulat dengan bilangan rasional itu jelas berbeda ya. Jadi bilangan bulat ya A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sementara bilangan rasional adalah bilangan yang merupakan dibentuk dari kombinasi dua bilangan bulat ya. Bisa beda, bisa sama. Jadi seperti misalkan apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil apa pembagian antara A per B ya, di mana A dan B-nya bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan nol gitu. Jadi ini, jadi intinya ke sana. Jadi konsepnya itu seperti itu. Ya, sehingga dengan demikian bagaimana dalam pendahuluan tadi merupakan diberikan juga motivasi bahwa field quotient ya tidak bisa dipandang sebagai oh ini materi yang sulit enggak. Jadi ini dengan memahami materi nanti kita akan bisa memahami terkait dengan apa hubungan antara bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, nah gitu. Jadi dalam struktur konteks itu. Nah, menyampaikan konstruksi yang sering membingungkan mahasiswa itu yang bagaimana, ya kemudian tujuannya menjelaskan kerangka strategis ya pembuktian bertahap.
Nah, sehingga kajian teori untuk topik ini meliputi misalkan integral domain, ya ini ring tanpa membagi nol, kemudian konstruksi field quotient, ya, kemudian bagaimana ini Q, himpunan bilangan rasional sebagai field quotient dari himpunan bilangan bulat. Ini, seperti ini. Jadi nanti akan ada contohnya, ya. Jadi tidak hanya kalau di sini masih dibangun konstruksi secara abstrak, nah contohnya secara konkret ini. Jadi hubungan antara himpunan bilangan rasional dengan himpunan bilangan bulat. Kemudian problematika pembelajaran yang misalkan siswa bingung membedakan elemen domain dan hasil pembagian, konsep relasi, ekuivalensi, kelas ekuivalensi, mungkin sulit dipahami, pembuktian formal, ya, mungkin seperti itu. Atau mungkin Anda memiliki atau menemukan, mengidentifikasi problem-problem yang lainnya terkait dengan field quotient atau integral domain. Bisa silakan di apa? Silakan dimasukkan juga. Nah, sehingga dari problematika tadi lalu kita akan bisa apa, mengambil suatu strategi pembelajarannya gimana? Ya, strategi pembelajarannya gimana? Pendekatan scaffolding. Pembuktian itu dibagi dalam langkah-langkah kecil. Analogi field quotient dengan pecahan biasa. Itu tadi gunakan model visual seperti diagram. Sehingga dengan demikian itu akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami ketimbang mereka harus ini menghafalkan apa teori-teori definisi ya. Ya, apa bisa jadi kalimat teorema definisi antara satu buku dengan buku yang lain berbeda, tapi makna mereka sama, konsep mereka yang sama, gitu ya. Kenapa buku-buku matematika itu bukan buku-buku KUHP seperti di fakultas di jurusan hukum, gitu ya. Nah, kalau KUHP itu pasal sekian, bab sekian itu kalimatnya sudah fix, gitu ya. Tapi namanya teorema di buku-buku matematika itu jelas apa bergantung dari bagaimana alur eh, konstruksi eh, naskah itu disusun, kemudian sebelum nanti pada akhirnya menghasilkan atau merumuskan suatu teorema. Gitu ya ini. Oke, sehingga bagaimana strategi pembelajarannya, kemudian pendekatan scaffolding tadi, analogi sudah, kemudian terakhir ada kesimpulan. Jadi 5 hal ini yang kemudian topik yang keempat itulah ideal maksimal, ideal prima. Nah, itu tadi sudah nanti akan apa akan ada kronologisnya dengan ini konteks homomorfisme, homomorfisme. Nanti di dalamnya ideal, ada ideal. Sebenarnya ideal ini munculnya ini bisa dari dua pendekatan ya. Jadi ideal muncul dari apa homomorfisme ya, jadi kalau kita punya homomorfisme maka tentunya homomorfisme tadi akan mempunyai kernel. Nah, kernel itulah yang nantinya akan merupakan sebuah ideal dari sebuah eh, sistem domainnya gitu. Ini jadi sehingga dalam ideal maksimal dia prima itu juga masuk bagaimana struktur fieldnya, ya. Bagaimana nanti apa bentuk integral domainnya, gitu ya. Ini jadi apa penyampaian tadi saya kira motivasi-motivasi tadi juga perlu juga ya di topik-topik sebelumnya untuk pendahuluan juga perlu menyampaikan motivasi tadi. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teoritis terkait dengan definisi ideal, ideal maksimal, ideal prima, itu bagaimana hubungannya antara ideal dengan ring faktor, lalu bagaimana bentuk ring faktornya kalau misalkan idealnya adalah merupakan ideal prima, bagaimana ring faktornya kalau idealnya itu adalah ideal maksimal dan seterusnya. Itu bisa dikembangkan untuk kajian teoritisnya. Kemudian juga dengan problematika ya, siswa misalkan kesulitan membedakan jenis ideal, minimnya contoh konkret, ya, visualisasi. Ya, maka dengan problematika-problematika seperti itu, bisa strategi apa yang bisa diambil pada saat kita mengadakan pembelajaran pada topik aljabar abstrak ini. Oke, kemudian pilihan yang terakhir terkait dengan topik yang kelima, yakni berkaitan dengan homomorfisme dan isomorfisme ring, gitu ya. Jadi analisis kesulitan konseptual dan model pembelajaran berbasis analog. Hmm. Oke, jadi apa dari mulai pembelajarannya, kemudian ada kajian teoritisnya, ya. Dah, nanti untuk kemudian konsumsi untuk mata kuliah problematika yang dimulai dengan
Subbab 3 problematika pembelajaran apa saja ya dari terkait dengan homomorisme dan isomorfisme ring tadi apa yang menjadi kesulitan bagi siswa gitu ya ini. Kemudian strategi pembelajaran berdasarkan problematika tadi, strategi pelajarannya lalu apa? Oke, kemudian kesimpulan terus. Nah, sehingga kemudian yang perlu juga kita informasikan ada terkait dengan objek penilaian, makalah atau paper yang ibu-ibu semua susun nanti memiliki bobot 20% dari keseluruhan. Kemudian pada saat presentasinya juga 15% berbagi dengan media presentasi, medianya juga kan nanti perlu disiapkan PPT tadi, sehingga media presentasinya juga 15%, presentasinya 15%. Nah, dari presentasi tadi akan bisa diketahui bagaimana penguasaan materi ibu-ibu semua terkait dengan topik aljabar abstrak ini. Ya, jadi penguasaan materinya gimana? Gitu ya. Kemudian tentu setelah itu dibuka apa sesi tanya jawab, sesi diskusi, ya kan namanya diskusi harus ada apa diskusinya gitu ya. Kemampuan presenter dalam menanggapi pertanyaan peserta itu 15%. Kemudian pada saat seorang peserta acting, maka peserta yang lain itu kan akan juga mendapatkan penilaian terkait dengan keaktifan peserta dalam sesi tanya jawab ini. Jadi kalau yang 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah penilaian terhadap pemakalah gitu ya. Sementara yang keenam itu adalah penilaian terhadap audiennya. Sehingga diharapkan apa peserta mata kuliah ini tidak pasif gitu ya. Pokoknya oh itu kan urusannya dia apa terkait dengan materinya gitu enggak. Ini. Tapi juga ini. Kenapa? Karena nanti pada akhir sesi kita juga akan menguji ya. Jadi artinya salah setiap topik itu tidak tidak hanya menjadi tanggung jawab seseorang yang memilihnya saja gitu ya. Misalkan topik yang pertama dipilih ya. Ya, akhirnya teman yang lain jangan jangan pasif gitu ya. Jadi artinya tetap mengikuti apa yang menjadi paparan dari eh, topik satu misalkan ya. Sehingga nanti bisa memberikan suatu eh, poin apa sesi tanya jawab itu tidak harus selalu audiennya bertanya kemudian presenternya jawab enggak harus. Ya, karena ini kita apa konteksnya dalam diskusi ya, diskusi dalam kelas gitu ya. Maka ya, bisa jadi apa eh, peserta yang bukan bukan presenter itu akan memberikan informasi-informasi tambahan, misalkan membantu itu. Ya, karena pada akhirnya nanti eh, setelah review, maka di bagian akhir di wrap up itu apa ibu-ibu semua harus mengumpulkan juga. Jadi setelah ini nanti kan dikumpulkan, lalu kemudian dibahas. Nah, dibahas nanti mungkin ada yang perlu ditambah, ya ada yang perlu dikurangi, atau mungkin perlu diperbaiki, ya itu seperti itu. Nah, perbaikan dari papernya tadi atau perbaikan dari makalahnya itu di sesi terakhir. Ya, jadi di wrap up itu kalau kita tuliskan di MMP itu wrap up itu adalah apa terkait dengan pengumpulan eh, makalah versi terakhir gitu ya ini. Oke, jadi itu jadi ada pemahaman struktur ring dan field topik satu, topik duanya teorema forma dan Euler, monggo bisa dipilih. Topik tiga adalah field quotient dari integral domain. Kemudian topik empat ideal maksimal ideal prima. Topik lima homomorfisme dan isomorfisme ring gitu ya ini. Dan apa itu semua ada di secara teoritisnya itu ada di buku-buku yang tadi kita kita share gitu ya. Begitu. Ini yang sehingga nanti eh, tapi juga jangan jangan hanya terpaku atau terpusat dari buku tadi saja, tapi juga ini apa namanya eh, bisa lebih dikembangkan ya. Jadi bisa bisa apa browsing atau surfing di apa atau googling ya apa di sumber-sumber lainnya gitu ya. Jadi jangan hanya terpaku apa pokoknya sama dengan yang tadi ya. Jadi misalkan jangan eh, ya di sini ada cost di sini.
Ya, tidak apa ya jangan hanya terpaku ini aja gitu ya. Dan pokoknya itu aja. Jadi artinya masih banyak sumber-sumber di luar yang bahkan sekarang zamannya AI gitu ya. Zaman AI, artificial intelligence, ya, bikin makalah pun juga bisa dibantu oleh AI. Tapi ya harapannya tetap belajar gitu ya. Jadi tidak hanya menggugurkan menggugurkan kewajiban gitu ya, menggugurkan tugas. Ada AI, sekarang banyak, sekarang bahkan di HP ini di apa WA ini sudah dilengkapi dengan apa tuh Meta gitu ya. Ada Meta, kita bisa dimudahkan misalkan kita tanya, sekarang apa kita selalu positif thinking ya. Kalau zaman dulu misalkan pas kita ngajar mahasiswa enak-enak apa dulu zamannya apa HP-nya masih masih hanya untuk SMS katanya. Untuk ngajar kemudian ada siswa atau masuk pegang HP terus kemudian nah, itu pasti SMS ini ya ini pasti enggak. Tapi sekarang enggak. Sekarang mereka gadget mereka sudah apa canggih-canggih gitu ya. Jadi artinya karena saya membuktikan sendiri ya. Jadi artinya ngajar gitu, kemudian di belakang atau di tengah mahasiswa itu ya pakai laptopnya atau juga dengan HP-nya gitu ya. Tapi mereka kemudian ternyata mereka menggunakan itu misalkan buka WA itu bukan bukan untuk komunikasi dengan siapa gitu ya. Ya komunikasinya dengan Meta gitu. Jadi lalu mereka mengkonfirmasi bener nggak ini yang diomongkan dosennya ini. Itu jadi seperti itu dikonfirmasi gitu. Ya sehingga saya tahu misalkan saya menerangkan menjelaskan mengenai suatu konsep itu ya mungkin terus mereka lalu Pak bagaimana kalau seperti ini kalau seperti ini kemudian kok ini ada konsep yang apa sedikit berbeda dengan penjelasannya tadi. Nah ini akhirnya oh ya jadi mereka menggunakan membuka WA membuka WhatsApp gitu atau membuka apa di sesi sini misalkan ini dengan apa dengan apa kalau di miliknya ya Microsoft itu dia punya Copilot. Nah, ada Copilot di situ ya sehingga di Copilot itu kita bisa bikin ya bikin apa pertanyaannya misalkan ditanya sesuatu mereka akan jawab. Selalu akan ada jawaban itu. Kecuali kalau misalkan kita apa menanyakan siapa orang ini, nah akhirnya maaf saya tidak bisa memberikan jawaban untuk hal-hal yang privat, nah pribadi, privasi itu udah. Oke, jadi seperti itu, Bu Ibu. Jadi kita mengajar sekarang ini juga juga banyak terbantu oleh AI, gitu ya. Jadi saya tegaskan itu. Saya juga memperkaya 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 materi-materi perkuliahan atau ada yang minta untuk menjadi narasumber dalam memberikan memberikan apa menyampaikan presentasi misalkan seperti itu ya banyak terbantu oleh AI. Ya, tetap secara human kita tetap bertanggung jawab terhadap apa yang kita bikin misalkan seperti itu. Nah, itu yang diperlukan ya, yang diperlukan. Jadi artinya bahwa eh, misalkan ini ya karena kalau zaman sebelumnya nah, kita googling ya. Jadi istilah kerennya tuh googling. Jadi artinya misalkan menanyakan oh saya mendapatkan tugas untuk bikin makalah topiknya teorema format Euler kok ini harus dihubungkan dengan kriptografi ya misalkan seperti itu. Udah googling terima format kriptografi. Kata kunci masukkan, lalu eh, apa yang kita apa yang kita terima itu adalah daftar dari link. Maka link yang paling atas itu adalah apa website yang paling relevan dengan pertanyaan kita, gitu ya. Itu. Tapi di situ kan kita mesti mencari link itu kita klik, lalu kemudian kita masih mencari jawabannya itu di websitenya itu, gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya AI nggak perlu seperti itu. Jadi misalkan apa
tadi misalkan diminta membuat makalah terkait dengan terima format yang dikaitkan dengan kriptografi, ya udah, apa? Misalkan kita tanya langsung, apa kaitannya terima format dengan kriptografi? Tik, maka dia akan berikan jawabannya itu. Ya, bikinkan narasinya, bikinkan makalahnya, jadi sudah itu seperti itu. Nah, tetapi perlu juga kita konfirmasi gitu ya. Kenapa? Karena di dalam makalah, kalau di dalam apa jawaban yang diberikan itu belum tentu ada sumbernya, source-nya gitu ya. Nah, kita harus cari, harus tanya gitu ya. Berikan daftar pustakanya, kasih dia daftar pustakanya. Lalu kita bisa bisa konfirmasi, itu yang kita perlukan. Bisa konfirmasi. Ini benar enggak gitu ya. Karena apa? Karena ya kita tidak boleh, ya, sebagai human ya, AI tadi adalah untuk membantu sebagai tools untuk memudahkan kita, gitu ya. Jadi tidak perlu lagi mencari, tetapi dia sudah langsung tertera jawabannya. Hanya kita nanti tinggal melihat, tanya selanjutnya. Jadi akhirnya tanya, 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 tanya terus sampai kita bisa mendapatkan detail. Kemudian misalkan kalau kita perlu contoh, ya contoh yang detail. Kemudian bagaimana apa, bagaimana operasionalnya, terus menerus seperti itu. Ya, ini sehingga dengan demikian kita akhirnya belajar gitu ya. Secara tidak langsung ya, kita belajar diskusi ya. Jadi kita punya teman baru, teman WA yang namanya Meta itu ya, kita bisa diskusi dengan dia. Ya, apakah artinya ini ya. Kemudian misalkan tadi ini ada kriptografi yang apa teknik RSA itu bagaimana sih? Nah, dia akan jawab, "Oh, seperti itu." Lalu kita belum paham juga atas jawabannya, contohnya gimana? Nah, dia akan berikan contoh-contoh itu. Nah, akhirnya dari informasi-informasi tadi lalu kita sendiri yang nantinya akan menyaring, kemudian kita sendiri yang akan menyusun gitu ya. Jadi tidak apa, tidak menjadikan AI tadi yang menjadi sesuatu yang ini apa? Sesuatu yang apa ya, kita tergantung sekali gitu ya. Takut. Ya. Jadi tergantung di situ. Jadi artinya ya ke mahasiswa itu banyak ya kita apa? Silahkan Anda menggunakan AI sebagai alat bantu Anda itu karena memang teknologi yang sekarang ini yang bisa kita manfaatkan itu ya. Tapi ya bagi bagi pengajar, bagi guru kan tahu itu ya, kapan apakah ini mahasiswa ini paham nggak gitu ya. Jadi artinya udah untuk mereka, kalau misalkan artinya bikinkan paper, bikin makalah sudah jadi paper makalah lalu itu langsung dikumpulkan misalkan itu kan akhirnya hanya sebagai terminal saja. Seret, terminal langsung tampil. Tadi masuk diberikan ya mesti kita pelajari, bisa kita kita lihat. Ya, bagaimana ngeceknya? Ya ngeceknya misalkan suruh mereka presentasi gitu ya. Cocok nggak presentasinya itu dengan ini? Paham nggak mereka apa yang yang tertulis di tugas mereka itu seperti itu. Maaf. Jadi itu. Jadi eh, artinya itu. Jadi artinya tetap kita mesti belajar. Memperkaya boleh. Jadi memang itu kita bisa memperkaya itu. Artinya apa yang kita tuliskan nanti selalu dipercaya. Misalkan mendefinisikan misalkan tentang ini apa, eh, field dan integral domain misalkan. Field integral domain. Lalu kita akan lihat field itu yang gimana, integral domain yang bagaimana. Kemudian apa sih hubungan integral domain field? Kemudian berikan misalkan bagaimana sih contoh-contoh. Nah, integral domain itu bagaimana contoh-contoh field? Oh ternyata eh, setiap field pasti integral domain, tetapi tidak semua integral domain merupakan field. Nah kita bisa tanya lagi integral domain yang bagaimana yang merupakan field, integral domain yang bagaimana yang bukan merupakan field. Nah seperti itu. Jadi artinya dari konteks diskusi tadi kita bisa belajar sekaligus memperkaya dan menyusun suatu makalah, suatu presentasi yang semakin baik gitu ya. Sehingga dengan demikian eh, makanya di situ tadi apa salah satu aspek yang kita nilai adalah penguasaan juga ya. Jadi menguasai nggak terkait dengan materi yang
disajikan tadi. Juga diskusi. Nah, diskusi tadi kan artinya begini, Ibu-ibu. Jadi eh, kalau misalkan ada yang presentasi diskusi topik satu, misalkan suatu topik, misalkan, maka yang lainnya juga harus pada saat itu juga konsentrasinya ke topik itu juga, ke topik itu saja. Ini, jadi masalah topik yang nanti akan apa yang mau dikerjakan, mau dipresentasikan berikutnya, yang menjadi tanggungannya ya terserah nanti gitu ya ini. Yang penting apa pemahamannya sama nanti di situ. Gitu. Jadi itu yang menjadi apa menjadi tugas atau kegiatan kita sepanjang sesi ini. Ya, mungkin mungkin dari penugasan tadi ada sesuatu yang perlu didiskusikan, Izin silakan. izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Hanya memastikan saja. Berarti untuk problematika itu dari topik yang pilihan tadi mengarahnya lebih ke mahasiswa, nggih, bukan siswa. Ya, ya, jadi apa? Begini, di itu konteksnya kan kalau di situ jawabannya apa ya? Apa konteksnya guru dan siswa gitu ya. Jadi guru dan siswa, kemudian konteksnya itu ya kita kita apa kita pahami itu sebagai teacher and student. Jadi artinya bahwa eh, karena karena perkuliahan kita itu adalah perkuliahan S2 dan tatarannya nanti untuk misalkan bisa digunakan untuk mengajar juga di eh, perguruan tinggi, maka ya akhirnya apa skopnya ya mulai dari siswa sampai dengan ini dengan mahasiswa gitu seperti itu. Ya, memang kayak misalkan kayak tadi kayak terima format, teori Euler, kemudian field, ring, group. Nah, itu kan kalau grup sempat sih untuk SMA itu ada untuk pengayaan ada tentang grup, tapi ya untuk selanjutnya lebih banyak di eh, apa di perguruan tinggi gitu ya. Akhirnya akhirnya mungkin apa ibu-ibu saat S1 dulu pengalaman itu bisa juga menjadi bagian juga. Tadi kan kita hanya memberikan panduan saja untuk ini ya, tapi misalkan akan lebih apa diapresiasi kalau misalkan bisa lebih detail, lebih rinci lagi, diperbanyak, nah masalah gitu. Jadi misalkan eh, identifikasi masalahnya apa? Oh, misalkan di panduan itu ada dikasih tiga misalkan. Oh, ternyata saya dulu enggak seperti ini. Ada di luar tiga itu yang dulu pernah saya alami dalam memahami materi apa terima format misalkan. Saya punya masalah lain. Nah, jadi dari pengalaman juga bisa, kemudian apa dari searching ke apa di media-media online juga juga silakan. Jadi dari sumber-sumber referensi lain juga juga silakan. Sehingga nanti kita akan bisa mengidentifikasi artinya apa sih? Jadi sumber-sumber permasalahan yang bisa kita angkat itu tidak hanya apa tadi hanya sebagai panduan saja yang saya tuliskan, tapi juga mungkin dari paper, kemudian dari pengalaman pribadi, atau mungkin juga dari apa masukan dari teman, bahkan mungkin nanti nah ini begitu sudah disajikan nanti dipresentasikan mungkin dari teman-teman yang lain itu akan oh saya dulu pernah mengalami seperti ini ya, bisa ditambahkan juga di situ memperkaya papernya ini karena pada akhir nanti ada apa kesempatan juga untuk memperbaiki paper yang sudah dikumpulkan tadi, diperbaiki, diperkaya lagi berdasarkan hasil diskusi tadi, lalu menjadi final paper, begitu, final makalah final, seperti itu. Oke, jadi konteksnya ke sana. Mungkin ada yang lagi, mungkin ada yang perlu ditanggapi, yang lainnya silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Oke, oke, jadi harapannya ibu-ibu kita bisa hanya berempat ini ya bisa bisa anu ya bisa nanti nggak terlalu apa ya tegang atau formal begitu ya tapi kita seolah ini mendiskusikan ya terkait dengan ya benar ini adalah materi perkuliahan tetapi itu sebenarnya konkret gitu ya real
ya. Jadi artinya kayak homomorfisme. Pasti dulu waktu S1 juga pernah mengalami, menerima, memahami, mempelajari homomorfisme nih. Apa yang menjadi kesulitannya, apa yang menjadi permasalahannya, pasti ada. Ya, jadi pengalaman-pengalaman seperti itu sudah ada. Nah, dengan kajian itu, ya kita ingin nantinya, nanti kan ada permasalahannya apa, ya, problematikanya apa, kemudian strategi pembelajarannya apa. Ya berdasarkan problematika tadi, kemudian kita harapannya nanti dari paper-paper tadi itu bisa memperkaya sehingga nanti pada saat taruhlah kualifikasinya sudah S2, sudah bisa mengajar di perguruan tinggi, pas diberikan apa mata kuliah ini, materi itu, kemudian nanti nanti bisa ini. Atau mungkin tidak tetap melanjutkan apa menjadi pengajar ya, menjadi guru. Pengalaman-pengalaman tadi ya, karena apa? Karena problematika kesulitan dalam pembelajaran, apakah itu aljabar, apakah itu geometri, semua dalam satu topik matematika, semua dalam satu wadah matematika. Apa sih? Karena matematika intinya tadi sudah saya kita ungkapkan objeknya itu abstrak gitu ya. Apakah itu geometri, apakah itu aljabar, apakah itu analisis, apakah itu trigonometri, semuanya abstrak ini. Karena objeknya abstrak itu sehingga perlu suatu ini ya, geometri itu perlu punya daya tilik ruang ya, katakanlah itu punya bayangkan kira-kira misalkan, oh bidang ini dipotong oleh bidang ini, kemudian dilalui oleh garis ini, nah itu harus bisa dibayangkan itu. Nah, bagaimana caranya kemudian pendekatannya untuk kita bisa menyampaikan informasi-informasi tadi secara real ke siswa. Seperti itu. Jadi ini yang mesti apa di apa sehingga menjadi kajian kita, menjadi diskusi kita. Oke, jadi harapannya itu bisa diskusi secara interaktif ya ini. Jadi satu yang nanti akan menyajikan ya. Jadi sehingga nanti siapa yang gilirannya menyajikan pekan depan misalkan, ya silakan nanti bisa di apa dan nggak harus urut materi itu ya. Misalkan ada yang terpilih topik satu 2 3 ya, nggak harus urut eh, topik satu dulu, topik dua lah, topik tiga nggak harus. Sudah itu udah eh, kita tidak sedang membahas suatu urutan penyajian nggak harus. Jadi artinya itu semua. Jadi misalkan apa eh, yang terpilih tadi adalah topik satu 2 3 ini. Tapi yang diundi misalkan bertiga itu mengundi, oh yang ternyata yang apa nanti akan presentasi duluan itu yang topik dua ya udah topik dua maju terus kayak kita ini. Nanti pekan depan topik berapa lagi kita 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 sehingga nanti di sesi berapa topik-topik yang tidak terpilih juga bisa kita kita bisa ungkapkan juga, kita bisa diskusikan juga. Begitu. Itu yang apa perlu kita pahami terkait dengan kegiatan kita sepanjang apa sampai 4 pertemuan mendatang gitu ya. Mungkin silakan ada lagi kalau ada terkait dengan tugas tadi bisa jadi MMP Dropbox sudah saya berikan di MMP ya. Jadi nanti menguploadnya di Dropbox itu tanggal 3 sehingga saya tanggal 3 bisa mengakses untuk download tugas-tugasnya untuk nanti apa eh, siapapun yang akan maju di tanggal 4 itu saya sudah punya dasarnya ya punya punya pegangannya gitu. Itu. Izin izin Ji, bertanya, Bro. silakan Bu Lutfi. Nggih. Ini berarti pada saat pengumpulan yang hari Senin itu, Ji. yang dikumpulkan berarti papernya saja ya, nggih. Papernya saja. Boten Kalau kalau presentasi PPT-nya itu untuk nanti penjelasannya. iya untuk misalkan pas ditampilkan Hmm. pas presentasi ini silakan. Itu untuk membantu gitu aja. Oh, ngoten. Ji, kalau Terus, Ji, silakan. nggih. Untuk yang presentasinya itu tadi kan kajian teoritis dan problematika, nggih. Ji, ji. Berarti strateginya mboten nggih, mboten.
berarti. Oh, ini ya, gini, gini. Jadi ya tetap, tetap Bu. Jadi Oh, artinya ya tetap. Jadi eh, artinya gini. Tadi itu kan makalahnya, papernya tadi kan ada subbab 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu ya. Ya nggih. sudah, yang 1, 2 itu nanti digunakan untuk apa? Untuk aljabar dan analisisnya, kemudian mulai problematika, strategi, lalu Oh, hmm. penutup kesimpulannya itu Oke. apa Oh, disajikan. berarti menjelaskan keseluruhan paper berarti J, nggih. J. Oh, nggih. Jadi itu, itu. Jadi artinya ini karena apa? Itu gandengannya gitu ya. Jadi Oh, kalau nggih, misalkan nggih. kajian teoritiknya, udah kajian teoritik kita bahas di aljabar dan analisis, ini kajian Nggih. teoritisnya. Nah, kemudian dari kajian teoritis tadi lalu kan muncul untuk materi-materi itu problematika apa dalam pembelajarannya, dalam Nggih. dalam guru menyajikan atau dalam siswa memahami, nah itu apa yang menjadi problemnya. Nah, setelah tahu problemnya tadi, lalu kemudian kita munculkan strategi pembelajarannya gimana. Oh, Nah, gitu kan. nggih. Jadi, oh ini masalah yang ini. Oh, untuk mengatasi ini, lalu strateginya bagaimana? Karena kan muncul di strategi pembelajarannya. Hmm. Gitu. Sehingga Nggih. nanti terakhir kita tutup. Ya udah penutupnya tadi sudah general, sudah terkait dengan materi, terkait dengan apa problematika dan solusinya. Begitu. Oh, nggih. Ji. Nggih. Terus Ya. satu kali, Iya, Prof. silakan, silakan. Apakah nanti ada ujiannya? Ujiannya Enggak, Bu. seperti Enggak. Betul. Ya, Oh, nggih. cukup cukup nanti ini, Bu. Jadi artinya kan tadi di apa prosentase tadi yang Oh, yang di bawah tadi penilaian prosentase mulai apa tadi. Papernya tadi berapa? 20% tah itu. Kemudian saat menyajikan, ya menyajikan itu presentasinya oke. 15%, kemudian media Hmm. PPT yang itu 15%, kemudian Hmm. saat ini menanggapi pertanyaan ya Oke. itu 15%, kemudian keaktifan ya sekarang keaktifan dari sisi misalkan jadi audien dia hanya diem toh atau juga ikut ngasih masukan atau ngasih pertanyaan atau konfirmasi dan sebagainya itu adalah suatu keaktifan dari. Jadi itu aja yang menjadi poin kita gitu ya. Oh, Karena oke. harapannya kemudian terkait dengan paper tadi yang 20% tadi ya itu kan setelah 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 ada diskusi, ada masukan itu kan akhirnya bisa memperbaiki paper gitu ya. Hmm. Nah, di Oh, akhir itu cuma mengumpulkan paper yang sudah revisi. diperbaiki gitu aja. Oke. Nah, mungkin mungkin pada saat nanti tanggal 3 dikumpulkan mungkin ya masih mungkin ada beberapa yang Cepet-cepet perlu nggih. ya nanti kan dari diskusi itu ada masukan dari teman, ada Ngandel. ada kajian dari atau diskusi nah itu bisa jadi menjadi suatu tambahan, menjadi suatu perbaikan sehingga nanti di akhir itu ini paper yang sudah diperbaiki. Sehingga 20% tadi kita ambilkan dari yang sudah diperbaiki tadi. Gitu aja. Oh, oke. Nji, Nggih, itu aja. nggih. Nji, Nggih, itu terima aja. kasih, Prof. Jadi harapannya dengan model pembelajaran, model kita diskusi nanti itu bisa jadi sih nanti untuk misalkan menjadi apa embrio untuk topik penelitian tesisnya bisa jadi gitu. Oke, kalau itu Nggih. sesuatu nanti bisa oleh Kombi juga ini bisa arahnya ke sana gitu ya. Jadi Hmm. apa eh, jadi perkembangannya kalau dari sebelum-sebelumnya kita fokus pada pada materi kemudian bagaimana pemahaman materi tadi tapi ini sudah secara komprehensif tidak hanya materi tetapi juga tahu apa problematika dalam pembelajaran kemudian setelah itu, lalu bagaimana karena kita di bidang pendidikan ya bagaimana kita memiliki strategi pembelajarannya. Nggih. Begitu. Ye, jadi Nggih, Prof. itu mungkin ada yang lain. Silakan. Ye, kalau tidak ada, eh, silakan kalau misalkan ada sesuatu yang perlu perlu ditanyakan, perlu diperjelas di luar sesi perkuliahan, silakan saya bisa di WA ya. Jangan ada pertanyaan, silakan jangan ragu-ragu untuk WA saya seperti itu.
ini, atau mungkin kendala teknis tidak bisa upload makalahnya di MMP, gitu misalnya. Ya udah, Iya. kirimkan aja WA ke saya, enggak apa-apa. Oke. Gitu. Oh, Jadi itu ibu-ibu, jadi kita menggunakan teknologi itu apa eh, se, semudah-mudahnya gitu ya, seperti itu. Oke, saya kira itu yang mungkin kalau tidak ada lagi yang perlu dibahas, didiskusikan, kita bisa mengakhiri sesi ini dan ya, kita ketemu lagi pada Selasa tanggal 4 November ya. Jangan lupa tanggal 3 bisa upload apa filenya di MMP. Terima kasih. Saya kiri semoga happy semua. Jangan lupa berbahagia gitu ya. Jangan lupa bahagia. Kemudian apa eh, mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas itu ya apa harapannya bukan suatu kewajiban tapi sebuah kebutuhan gitu ya. Jadi saya ingin tertarik dengan topik ini, saya ingin lebih dalam tahu topik ini. Ya, akhirnya nanya tadi ya, tadi nanya AI ya. Dari hasil-hasil diskusi dengan AI tadi lalu ditulis. oh, Nah, gitu itu ya. ini. Ditulis, oh ini dasar ini. Kemudian kalau misalkan kita kurang apa perlu perlu apa perlu konfirmasi formal, dia bisa kok. Jadi misalkan kayak Meta gitu ya. Ini datamu itu informasinya dari mana ya? Mana? Nah, makanya dia nanti akan memberikan daftar dari referensi-referensi yang dia apa kaji. Seperti itu ya. Itu bisa kita konfirmasi. Ini ya. Tetapi hati-hati ibu-ibu, jadi AI pun juga bisa halu. Iya, Oke. betul. Jadi artinya eh, kita misalkan menanyakan, kita tidak mempunyai, misalkan coba paraphrases apa kalimat ini. Kita di situ nggak ada unsur tahun dan sebagainya. Tahu-tahu dia memunculkan tahun. Loh, dari mana dia muncul tahun tadi? Ya, seperti itu. Iya. Ya, sehingga tetap jawaban itu tetap bisa harus kita sebagai human, sebagai manusia kita harus karena itu jawaban mesin gitu ya. Mesin yang dari sehingga kita perlu mengkonfirmasi benar nggak yang di ini. Sehingga di situ dia akan menyertakan biasanya ada apa link kutipannya apa link sumbernya. Nah, itu link sumbernya itu bisa kita klik untuk benar nggak ini yang dia simpulkan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas perhatiannya dan kebersamaannya dalam pertemuan pertama ini. Dan kita ketemu lagi pada pertemuan hari Selasa tanggal 4 November. Terima kasih, salam sehat, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Oke.